وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Di hadis 335 bukan ya? Ya, taib, sahih. Oke. Di bab ke-6 dari kitab Al-Miyah, ya, kitab Al-Miyah, kitab air, tentang air. Babu su'ril kalb, bab bekas minum anjing. Bab tentang bekas minum anjing. Su'ur itu adalah bekas minum. Akhbarana Ali ibn Hujr, akhbarana Ali ibn Mushir, anil A'mash, an Abi Razin wa Abi Salih, an Abi Hurairah, qala. Jadi hadis ini hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu, thumma yaghsilhu 7 marrat." Kata Nabi SAW, jika anjing walagha, yaitu minum di tempat atau wadah seorang dari kalian, maka falyuriqhu, maka hendaklah dia tumpahin tuh air, dan basahin dia dengan air. Ditumpahin airnya udah najis airnya, jadi udah nggak bisa dipakai airnya ya. Udah terkontaminasi oleh najis. Tsummal yaghsilhu 7 marrat, kemudian cucilah 7 kali. Ini hadis ini dengan sanad ini sampai situ aja hadisnya. Nggak ada tanah-tanahan di sini. Ya, nggak ada sebutan tanah. Ya. Tapi dalam riwayat lain sekarang, di bab berikutnya, babu ta'firil ina'i biturabi min wulughil kalbi fihi. Bab menaburkan debu ke wadah dengan sebab diminumnya anjing di situ, gitu. Anjing meminum di situ. Akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana Khalid ya'ni bil Harith an Syu'bah an Abi Tayyah qala sami'tu Mutarrifa an Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah SAW amara biqatlil kilab. Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. Anjing pada asalnya itu dibunuh. Ya. Apalagi aqur, yaitu anjing yang ukur, yang anjing yang gila itu, yang melet-melet itu loh. Ya, semacam itulah ya. Itu lebih dianjurkan lagi itu. Iya, tapi kan itu ketika anjing-anjing tersebut liar, tidak ada pemiliknya gitu. Adapun kalau anjing itu ada pemiliknya, maka ya masa antum bunuh, gitu kan? Kenapa enggak sekali pemiliknya? Enggak lah, naudzubillah min dzalik. Ya di sini, kalau anjing itu ada pemiliknya, ini negara hukum, repot kalau antum bunuh. Apalagi itu akan menyumbat dakwah nantinya. Akan dikira orang Islam itu beringas ya. Sadis. Tapi pada asalnya anjing dibunuh harusnya gitu loh. Ya, kita enggak bisa tabrakan dalil ini dengan dalil lain yang mana orang Nasrani punya hak untuk hidup dan seterusnya. Kalau kita jawab, kan yang hak hidup orang Nasrani ya, anjingnya enggak, gitu. Ya gimana ya? Ini bakal ribet nanti kalau misalnya ditabrak-tabrak dalil kemudian dibunuh anjing-anjing itu, mereka enggak terima nanti. Jadi fitnah, apalagi sekarang zaman-zaman apa-apa viral gitu kan. Bunuh anjing aja viral. Ya. Wa rakhasa fi kalbis saidi wal ghanam, dan Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan untuk tidak membunuh anjing pemburu dan anjing penjaga kambing. Ya, jadi anjing pemburu jangan dibunuh. Ya, karena ada manfaat. Anjing penjaga binatang jangan dibunuh. Ya, gitu. Nah, oke. Kemudian berkata Nabi SAW,
idza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'a marrat. Jika anjing apapun itu, pemburu ke, anjing penjaga hewan ke, penjaga ternak ke, atau anjing siapapun, ya. Jika minum di wadah minum kalian atau di wadah makan kalian, dia minum, faghsiluhu sab'a marrat. Maka sucikanlah, bersihkanlah sebanyak 7 kali. Wa'affiruhu tsaminata biturab, dan bubuhkan tanah ke-8 kali, di yang ke-8 kali. Ya. Ini riwayat Abdullah bin Al-Mughaffal. Kalau riwayat Abu Hurairah tadi hanya 7 kali, tidak ada tanah. Terus riwayat Abdullah bin Mughaffal 7 kali plus tanah ke-8 kalinya. Gimana? Bisa dipahami? Ya. Ini masih belum selesai. Ya. Kemudian berikutnya sekarang dengan sanad akhbarana Amr bin Yazid qala hadatsana Bahz bin Asad qala hadatsana Syu'bah an Abi Tayyahi Yazid bin Humaid qala sami'tu Mutarrifan yuhadditsu an Abdullah bin Mughaffal. Ini hadis Abdullah Mughaffal, mirip dengan yang tadi sebenarnya. Ya, cuman ada sedikit lafal yang berbeda. Amara Rasulullah SAW biqatlil kilab. Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. Kemudian berkata, ya, Abdullah bin Mughaffal, ma baluhum wa balul kilab. Ada apa dengan apa urusan manusia dengan anjing itu loh? Kok bisa dibunuh anjing itu? Namun kemudian dikatakan oleh Nabi, atau dikatakan oleh Abdullah bin Mughaffal, wa rakhasa fi kalbis saidi wa kalbil ghanam. Dimudahkan atau dimaafkan untuk anjing pemburu dan anjing penggembala, ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, idza walaghal kalbu fil ina'i faghsilhu 7 marrat wa 'affiru tsaminata biturab. Ini sama seperti tadi. Jika anjing meminum di wadahmu atau wadah apapun, maka sucikanlah itu 7 kali, dan yang ke-8 dengan tanah. Maka dikatakan oleh Imam Nasai, khalafahu Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat beliau menyelisihi riwayat Abdullah bin Mughaffal. Riwayat Abu Hurairah adalah ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Di sini berarti riwayat Abu Hurairah yang lebih menambah faedah, yaitu bahwasanya riwayat Abu Hurairah Rasulullah mengatakan, jika seekor anjing itu minum di wadah kalian, maka tumpahkanlah, kemudian cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Salah satunya berarti free. Ihdahunna bukan ulahunna, ihdahunna. Salah satunya, bukan yang pertama, salah satunya. Berarti di sini di riwayat Abu Hurairah sini ada pembebasan yang keberapa antum mau pakai tanah. Ya. Adapun riwayat Abdullah bin Mughaffal yaitu 7 kali dengan air, kemudian ke-8 dengan tanah. Berarti total 8 kali pencucian. Kalau riwayat Abu Hurairah 7 kali pencucian. Dan dalam riwayat di sini ulahunna biturab, ihdahunna biturab. Di sini apa? Ihdahunna biturab. Ihdahunna berarti salah satu dari 7 ini dengan tanah. Nah, kemudian ada riwayat Abu Hurairah versi sanad lain. Versi Abu Rafi' sekarang. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim. Qala hadatsana Mu'adz bin Hisham. Qala hadatsani Abi an Qatadah an Khilas an Abi Rafi' an Abi Hurairah. Riwayat Abu Hurairah lagi nih. Anna Rasulullah SAW qala, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marrat ulahunna biturab." Ulahunna biturab. Jika anjing minum di wadah kalian, maka cucilah 7 kali, ulahunna biturab. Yang pertama dengan apa? Dengan tanah. Dengan debu atau tanah. Berarti di sini ada berapa versi sekarang? 3. Ya. Versi pertama yaitu riwayat Abdullah bin Mughaffal 7 kali dengan air, yang ke-8 dengan tanah. Versi kedua riwayat Abu Hurairah 7 kali cuci, salah satunya dengan air, berarti bebas. Salah satunya dengan tanah, berarti bebas. Versi ketiga dari Abu Hurairah juga
7 kali pencucian, yang paling pertamalah yang dengan tanah. Taib. Ya. Begitu juga dengan riwayat berikutnya dari Ibnu Sirin. Dengan sanad Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Tuh, sok, ayo, sok. Ayo. Ayo Pak Deden. Tuh. Tumben jam 10:30 beliau. Biasanya jam 9 baru buka langsung ini tumben. Taib. Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi SAW berkata, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marratin ullahunna biturab." Yang pertama dengan turab. Tuh lihat di sini. Ya. Nah, ada 3 cara berarti. Ini tidak ditarjih satu dan ditebang yang lainnya, enggak. Masing-masing ada sanadnya. Boleh masing-masing boleh. Kira-kira antum pakai yang mana? Kalau pakai logika antum yang mana, Pak? Ya, Bu. 7 terakhirnya 7 yang ke-8 dengan tanah. Itu versi Abdullah bin Mughaffal. Sahabat Abdullah bin Mughaffal. Versi riwayat beliau. Atau cara yang kedua. 7 kali pencucian. Salah satunya dengan tanah. Atau versi ketiga. 7 kali pencucian. Yang pertama dengan tanah. Sok yang mana? Kedua. Bebas ya soalnya kedua ya. Berarti kalau misalnya untuk mengamalkan 7 kali pencucian, yang ke-7 dengan tanah, ini versi mana? Enggak Pak. 7 kali pencucian, yang ke-7 pakai tanah. Riwayat Abu Hurairah, yang kedua, salah satunya dengan tanah, ya kan? Ya boleh. Terus habis itu udah pakai tanah, habis itu antum minum. Kan otomatis berarti kalau itu terakhir dengan debu atau tanah, ya belepotan dong dengan debu tanah kan? Apakah antum akan isi dengan air terus antum minum? Ya enggak. Bisa dipahami sini. Antum misal mau pakai riwayat Abdullah bin Al-Mughaffal. Jadi ada anjing di wadah di wadah minuman ya. Nah, kemudian misal di gelas ini nih misalnya. Ya Pak ya. Di gelas ini diminum. Cara minumnya anjing kan wuluh namanya. Wuluh itu cara minum anjing dan juga kucing. Dan binatang yang semisal. Dia kayak nimba gitu, nimba air tapi dengan cepat gitu. Itu wuluh namanya. Ya. Mau gimana pun air itu yang tersisa harus dibuang. Dan ketika membuang air yang tersisa itu bukan mencuci, membuang. Ya, yang kata Nabi tadi, falyuriqhu, iraqatu alma, yaitu dibuang airnya. Kemudian antum mau pakai versi Abdullah bin Mughaffal. Ya. Cucian pertama dengan air, kedua dengan air, sampai ke-7 dengan air semua. Ke-8 dengan tanah. Tanah ini ada debu gitu, banyak gitu. Oke, udah beliputan gitu, antum buang itu debu. Taib. Ini perlu dicuci lagi enggak kira-kira? Hah? Kan tanah nih debu, masih lengket gitu. Nah. Kalau antum cuci, yang ke-9 berarti ini. Nah, yang ke-9 ini ada pahala enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena ini mencuci biasa, tidak sifatnya ta'budi, bukan ibadah. Adapun pencucian yang 7 dan yang ke-8 dengan tanah, ini sifatnya ta'budi, ibadah. Antum dapat pahala dengan pencucian dengan itu, cara itu. Paham di sini? Gitu. Maka selesai dari itu, pencucian berikutnya karena dari tanah terus ini bukan ibadah. Bukan ibadah. Mau antum enggak cuci enggak apa-apa sebenarnya. Tanah masih banyak, antum ini air terus antum minum. Anda enggak larang, tapi ya risiko tanggung sendiri, gitu kan? Gitu. Tanahnya tanah yang suci, bukan tanah yang belepotan dengan tai kucing misal, jangan, itu sama aja itu. Menghilangkan najis dengan najis gitu. Nah, begitu. Ya. Taib. Kembali ke masalah ini. Apakah ini menunjukkan bahwasannya bekas jilatan anjing itu najis? Gitu loh. Khilaf di antara ulama. Jumhur mengatakan iya. Bekas jilatan anjing itu najis. Namun ada di antara ulama, terutama seperti mazhab Maliki, yang menyatakan bahwasanya ini tidak melazimkan bekas jilatan anjing itu najis. Itu ada loh Pak, ulama yang bilang gitu, ya. Sehingga kalau dijilat anjing enggak najis.
Dan bahkan menganggap anjing itu bukan binatang najis. Dalam mazhab Malikiyah. Biasanya di Spanyol, Maroko itu. Gitu. Ya. Tapi ini mazhab yang pendapat seperti ini marjuh, tidak dipakai, jangan dipakai. Jadi orang-orang yang muslim yang melihara anjing, saya pakai mazhab Imam Malik, mazhab Malikiyah. Ya, antum sekarang pakai mazhab Malikiyah. Biasanya kemana aja antum? Sesuai hawa nafsu aja gitu kan. Nah, makanya ada dari antara ulama yang menganggap anjing itu baik jilatannya, liurnya atau zatnya hewannya ini enggak najis, ada. Tapi yang lebih sahih adalah najis. Itu ditunjukkan apa? Ini Nabi SAW nyuruh apa? Bersihin, padahal cuma jilatan doang. Sampai 7 kali, bahkan dalam riwayat Abu Mughaffal yang ke-8 kali dengan tanah. Ini bahkan berarti kan ekstra najis. Ini yang disebut oleh para ulama najasah mughalladah. Najis mughalladah. Najis berat. Najis berat itu adalah apa-apa yang penanggulangannya itu 7 kali pencucian. Itu najis mughalladah, najis berat, ya. Nah, enggak bisa, Pak. Ya. Kemudian ulama yang menganggap ini enggak najis mereka bilang, kan bukannya di sini Rasulullah nyuruh kita 7 kali pencucian. Itu sifatnya ta'abudi enggak? Itu murni ibadah atau apa? Iya, murni ibadah. Ya udah, berarti itu kan cuma ibadah doang. Bukan berarti itu najis. Paham gak maksudnya, Pak? Jadi bagi ulama yang mengatakan ini tidak najis, bagi mereka ini murni ibadah, bukan karena ini najis, tapi murni emang Rasulullah merintah gini. Bisa dipahami di sini enggak? Ya berarti, tapi yang lebih sahih ya najis gitu. Cuman bagi yang menganggap ini, jumhur ulama menganggapnya ini najis. Nah, ulama yang menganggap liur anjing ini najis, mereka pun nanti terpecah lagi pendapatnya ke beberapa permasalahan. Gimana kalau misalnya anjing menjilati bukan wadah minuman atau makanan, menjilati antum? Enggak mau saya. Ini bukan masalah mau enggak mau. Ya apa setelahnya gitu loh. Saya juga enggak mau dijilat anjing. Teman gimana kalau dijilat anjing? Najis enggak? Nah gitu. Kalau bagi ulama yang tidak menajiskan, enggak masalah dijilat anjing. Ya kan gitu. Cuman kotor aja gitu kan. Tapi sekarang kita ke jumhur. Maka ini najis. Najis enggak? Najis. Oke, kita sepakati itu najis. Kalau misalnya yang dijilat adalah sepatu antum misalnya. Treatmentnya gimana? Ya, oke. Kita sepakat Bu, najis Bu. Sepakat. 7 kali cuci atau sekali doang atau sampai bersih atau gimana? Nah, ini juga perselisihan pendapat di antara ulama, sebagaimana ibu-ibu juga berselisih dengan ini. Bedanya ulama berselisih pendapat di atas ilmu, kalau ibu-ibu di atas karpet, ya. Nah, ini ada ulama bilang ini 7 kali dengan debu salah satunya. Seperti juga dengan wadah itu. Karena dikiaskan dengan hadis ini. Ulama lain berpendapat, iya saya setuju itu najis. Tetapi enggak sampai 7 kali. Ini ulama lain bilang gitu. Enggak sampai 7 kali. Loh kok enggak sampai, kan ini kan hadisnya. Iya, karena antum pakai kias. Kita enggak bisa pakai kias. Itu hadis hanya berpatuk pada apa? Wadah aja, wadah minuman atau makanan saja. Enggak untuk semua barang. Dijawab lagi sama ulama yang men7 kalikan. Gimana kalau misalnya itu misal si anjing itu jilatin wajah antum, misal wajah antum jilatin. Antum bakal nyuci berapa kali? Ya enggak, saya enggak 7. Sebersihnya aja gitu. Iya, sebersihnya aja. Mau mungkin 1 kali, 2 kali, ya itu saya merasa bersih ya udah selesai. Dan pakai sabun juga enggak apa-apa gitu kan. Nah kan gitu. Ini berselisih lagi nih. Padahal sama-sama mengatakan ini najis. Tapi treatmentnya mereka beda di treatmentnya untuk selain benda wadah makanan minuman. Kayak sepatu, kayak muka, kayak kaki, dijilat dan seterusnya. Nah itu. Nah, mana yang lebih sahih? Nah gitu kan. 7 kali. Bapak silakan. Ada yang mau menjawab seperti ulama yang
Hanya sebersihnya aja. Sebersihnya aja. Enggak, ini yang mana? Bapak 7 kali. Loh, tadi Bapak bilang 7 kali. Yang 7 kali antum bilang. Bapak bilang sebersihnya. Pojok aja ini udah berselisih nih duanya. Dekat nih. Iya. Pokoknya kalau ada yang salah satunya boleh keluar cepet tuh Pak keluarnya Pak. Kita pending dulu ini yang ini. Ya, kita pending masalah ini ya. Nanti akan ketemu jawabannya. Kemudian, gimana kalau misalnya ini bukan jilatan anjing, tapi anjingnya itu sendiri. Ya. Ya misalnya anjingnya ketemu antum. Antum ketemu anjing dan anjing menemui antum. Akhi, apa kabar gitu. Gimana sih? Ketemu anjing atau anjingnya ngonggong antum. Atau gimana lah pokoknya anjing lagi bercanda atau lagi duduk, terus tiba-tiba anjing tersebut lewat di kolong dan kena sama kaki antum. Pertanyaannya, treatmentnya gimana sekarang? Apakah 7 kali cuci atau ikut ulama yang tadi, seperlunya aja, sebersihnya aja? Berubah pikiran? Kalau apa? Kalau bukan kena dulu enggak najis. Enggak, ini enggak kena, enggak dijilat, tapi cuman kelewat apa? Kesenggol. Ayo, antum kayak bersih lagi nih, ayo. Enggak najis. Kalau antum najis tapi sebersihnya aja. Bersih lagi mereka nih. Nah, ini beliau menganggap tubuhnya anjing ini enggak najis. Yang najis hanya moncongnya, yang hanya najis hanya liurnya. Ini juga ada ulama berpendapat seperti ini. Dan jangan-jangan antum ulamanya, Pak. Itu ada lagi, perbedaan pendapat lagi. Jadi ada ulama mengatakan bahwasanya yang najis itu cuman liurnya saja, cairan liurnya saja, moncongnya lah minimal lah. Adapun tubuhnya enggak. Itu ada ulama bilang begitu. Ya, tapi ulama lainnya dan mungkin antum ulamanya yang ini bilang bahwasanya tetap badannya najis. Kenapa? Karena kan kalau dia mandi jilat-jilat badannya. Masuk akal ya, karena kembali ke situ ke badannya juga karena najisnya itu. Udah. Ada nggak anjing yang nggak mau jilat dirinya? Kadang dia jilat sama emaknya, sama saudaranya, sama pacarnya mungkin dan seterusnya. Saling jilat menjilat gitu kan. Nah, di sini apakah ini jadi najis atau enggak? Nah, ini seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i najis nih. Iya. Nah, tadi kan dia bilang kalau badannya basah dengan liur najis, kalau enggak basah dengan liur enggak najis. Sama aja, Pak. Kalau memang mengatakan itu najis, liurnya najis, otomatis dia kan ini ke badannya mau kering mau enggak itu kan tetap badannya dia dan keringatnya juga keluar kan nanti. Ayo, kan gitu. Nah, dari semua ini ya, kalau kita berangkat kepada mazhab Syafi'i itu waktu itu pernah menjabarkan sini. Dalam mazhab Syafi'i binatang najis cuma 2. Yaitu anjing dan babi. Anjing dan babi. Ya, beda dengan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali itu segala yang buas itu najis. Bahkan sampai ular aja dinajisin. Ular sanca gitu. Kan ganas tuh. Maksudnya liar gitu. Najis. Dan seterusnya ya. Taib. Tapi dalam mazhab Syafi'i, banyak dari ulama mereka menyamakan semuanya itu najis, anjing dan babi ya. Dan dicuci 7 kali. Ya. Ada yang berpendapat di antara mereka walaupun bukan kena air liurnya 7 kali. Kesenggol 7 kali cuci. Ada di antara mereka yang berpendapat seperti itu. Terutama babi kata mereka. Karena babi ini keadaannya lebih jelek daripada anjing. Anjing masih ada bagus-bagusnya. Ya. Karena babi itu mandinya itu kan di lumpur dan itu bekas dari kotorannya sendiri. Lebih buruk lagi itu. Ya. Makanya dikiaskan kemudian kesenggol babi itu sama hukumnya juga. 7 kali pencucian. Sebagian mereka ya, enggak semuanya. Namun dari semua pendapat yang lebih sahih, Anda jawab sekarang, bahwasanya pencucian 7 kali dengan tanah itu hanya untuk yang dikontekskan dalam hadis saja, tidak ada perkiasan di situ.
Untuk masalah lainnya semua kembali ke najis biasa. Walaupun babi. Hanya wadah ini saja. Karena kalau kita lebarkan masalah dikiaskan ke masalah-masalah keanjingan lainnya, aduh, terlalu banyak dan nanti akan bertabrakan masalah-masalah ini. Sekarang, kalau misalnya ada tele anjing, ya, Anda nggak mau pakai bahasa Jawa full. Kalau kau pakai bahasa Jawa full, dikira Anda misuh-misuh lagi nanti. Pakai kotoran anjing, ada kotoran anjing di teras antum, blok gitu, dah di lantai teras. Coba sekarang pertanyaannya, berapa kali cuci? Ya sebersihnya. Wah, tapi kan ini lebih buruk daripada liurnya, ya enggak? Benar enggak? Secara logika aja, lebih buruk. Kalau emang antum pakai logika, 14 kali. Wah, ngada-ngada aja antum. Ya, kalau enggak ngada-ngada, antum juga ngapain dikiaskan? Jadi najis mughaladhah itu cuma satu konteks, yaitu apa? Air liurnya anjing ketika air anjing minum di wadah minuman atau makanan. Nah, itu udah selesai. Karena hadisnya udah nyerempet situ aja udah kelas. Nah, bukankah di zaman Nabi ada nggak anjing? Ya banyak juga anjing juga ada baik anjing yang liar atau apa dianjurkan dibunuh. Taib. Sampai pernah enggak turun wahyu berapa lama gitu? Ada apa ya? Ternyata di bawah kasurnya Nabi, di bawah ranjang Nabi itu ada seekor anjing di situ. Apakah setelah itu kemudian dibersihkan 7 kali? Enggak. Pernah dengar itu enggak, Pak? Malaikat Jibril enggak turun-turun lagi, enggak nurunin wahyu lagi selama berapa waktu gitu. Nabi SAW penasaran, ada apa ya? Ternyata diberitahu, diwahyukan bahwasanya ada apa? Ada anjing. Dia ngumpet di bawah kasur Rasul, di bawah ranjang Rasulullah SAW. Ya udah diusir. Habis itu apakah dicuci 7 kali? Enggak. Tapi sekarang mungkin enggak anjing itu menjilat benda-benda di zaman Nabi SAW? Iya mungkin, sangat mungkin. Atau kena dengan sahabat misalnya, kena dengan, sangat mungkin. Tetapi apakah disuruh 7 kali? Hanya konteks ini aja. Hadits Abdullah bin Mughaffal dan Abu Hurairah saja. Di idza walagha, yaitu ketika minum. Itu, gitu aja udah. Ya, itu pun di wadah seorang dari kalian kata Nabi SAW. Bukan di wadah minuman dia pribadi. Ya, anjing punya pribadi ya. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang punya anjing, dia anjing anjing pemburu misalnya. Yang mana anjing pemburu ini dibolehkan punya, selama memang benar buat berburu dan memang butuh berburu. Nah, kemudian ditaruh di wadah di kandangnya itu bak buat minum. Itu apakah tiap setelah dia minum kemudian kita capek itu anjingnya juga, bos ribet amat bos, gitu kata anjingnya. Ya, itu kan minuman saya, gitu kan? Enggak, kalau kata idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Jika anjing itu minum di wadah seorang dari kalian manusia, di wadah manusia, bukan di wadah anjing. Wadah anjing biarin aja emang kayak gitu buat dia. Gitu, Pak. Ya, seperti itu. Ya, dulu kita mungkin taunya apa? Kalau kena anjing, keserempet anjing, 7 kali langsung. Ya dulu Anda juga digituin sama ibu Anda. Anda paling dilarang dulu jangan main sama si Epan. Ada Epan. Epan namanya Epan. Itu teman SD dulu, tapi Nasrani dia. Ya di rumahnya dalamnya tuh ada salib gitu. Kita juga serem langsung neraka gitu kan gitu. Nah, kemudian itu paling anti itu ibu. Jangan boleh berteman sama dia, tapi jangan pernah masuk rumah dia karena ada anjingnya gitu kan. Anak suatu ketika ya masuk ke rumah, dulu kan main monopoli kan paling asik tuh, main monopoli itu, waduh, ya sampai sekarang nggak kaya gitu kita main monopoli di situ. Wah, ke rumahnya masuk gitu, ya ke rumah ada anjingnya, keliaran di kolong-kolong kena gitu kan. Wah, pulang-pulang ketahuan kan. Nggak tahu ibu zaman dulu itu feelingnya ini banget gitu. Padahal nggak ada wifi, nggak ada apa. Tapi tahu di mana instingnya, kayak nggak tahu dari mana wahyunya itu. Nah terus disuruh pulang, dijewer, marahin itu. Cuci 7 kali cuci. Ya pas Anda tahu sekarang, ternyata bermadzhab ibu saya itu dulu pakai madzhab kayak. Iya, ada di antara ulama yang
sampai 7 kali juga. Tapi itu nggak sahih. Yang sahih adalah sekali aja. Atau itu secukupnya aja. Iya, begitu secukupnya aja. Begitu. Kemudian berikutnya bab su'ril hirrah. Ini terakhir, hadis terakhir tentang kucing, bekas minuman kucing, bekas minum kucing, bekas diminum kucing. Ya. Akhbarana Qutaibah an Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an Humaidah binti Ubaid bin Rifa'ah an Kabsyah bint Ka'ab bin Malik anna Abu Qatadah tadakhala 'alaiha, bahwasanya Qatadah, Abu Qatadah sahabat Nabi itu menemui Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Thumma dzakara kalimatan ma'naha fasakabtu lahu wudu'an. Jadi kemudian disediakan air untuk wudu, air untuk wudu. Faja'at hirrah. Ya, pas disediain air buat wudu, ada kucing. Nah, kucing lihat air langsung minum dia. Fashribat minhu, minum dari air itu. Fa asgha lahal ina hatta syaribat. Malah justru dia apain? Disediain di sama Abu Qatadah itu dimudahin gitu loh untuk kucing itu untuk minum. Maka Kabsyah yang melihat presiden bilang fara'ani anzuru ilaihi. Abu Qatadah melihat saya sedang memperhatikan kejadian ini. Maka kata Abu Qatadah, ata'jabina ya binata akhi? Ya, wahai ponakanku, wahai Kabsyah ponakanku, apakah engkau takjub atau merasa aneh dengan hal ini? Maka kata Kabsyah, "Na'am, iya, saya aneh kok malah dibiarin itu malah minum, padahal kan buat wudu nanti." Maka dijawab oleh Abu Qatadah, "Inna Rasulullah SAW yaqul," Nabi SAW berkata, "Innaha laysat binajas, innama hiya minat tawafina 'alaikum wa tawafat." Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Dan kucing itu termasuk tawafin 'alaikum wa tawafat, termasuk binatang yang suka tawaf. Tawaf ini ngelilingi kalian. Binatang yang biasa di sekitar kalian. Nah, di sini ada beberapa pelajaran. Pertama, kucing tidak najis. Zatnya, liurnya tidak najis. Ya, zatnya yaitu kulitnya bulunya tidak najis. Liurnya tidak najis. Ya. Taib, bagaimana dengan tinjaknya? Khilaf di antara ulama. Namun yang lebih sahih tinjaknya kucing najis. Tinjaknya kucing najis. Ya, binatang-binatang yang tidak halal dimakan, tinjaknya najis. Begitu juga dengan air kencingnya najis. Taib, gitu ya. Baik, bagaimana dengan misalnya lepas darinya organ tubuh? Lepas darinya organ tubuh. Faham nggak jemaah? Misalnya dia kegencet, kemudian buntutnya lepas. Najis atau tidak? Langka. Ya, kata Nabi SAW, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa najis." Apa yang terpotong dari binatang dalam keadaan hidup binatang itu terpotong, maka bagian potongnya ini najis. Jangankan kucing, sapi aja gitu. Kalau sapi misalnya kegencet, ketabrak, ya terus masih hidup, tapi kakinya putus, tapi masih hidup, masih survive dia, ya. Kemudian minta tolong itu, tolong saya gitu. Nah, tapi bagian kakinya ada yang putus. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa najis, kata Nabi SAW. Apa yang terpotong dari binatang dan dia masih hidup, maka bagian potongannya itu apa? Najis. Oke, gitu ya. Jadi bangkai. Fa hiya mayyit, ya itu jadi bangkai, itu bagian yang kepotong. Adapun binatang yang masih hidupnya, ya masih hidup. Cuman darahnya najis, kalau darahnya keluar najis. Dan yang terpotong itu najis. Taib, begitu ya. Nah, kalau kucing begitu dan masih hidup, kemudian terpotong, ada misalnya matanya copot satu misalnya, itu kan terputus darinya, maka najis. Taib. Sekarang illatnya apa di sini? Wahiyah hayyatun. Ada kehidupan di situ, aslinya ada kehidupan. Itu bagian tubuh yang aslinya ada kehidupan. Maka kalau terpotong, maka dianggap maitah, bangkai. Nah, sekarang bagaimana dengan bulu? Nah, ayo. Ini kan penting nih. Bulu. Bulu kucing. Kucing daging nggak boleh juga. Bukan masa konsumen enggak. Bulu kucing. Bulu kambing deh, bulu kambing. Enggak. Bulu kambing.
Rambut istri rontok. Oh enggak Pak Ustaz. Ya enggak mas saya masa najis gitu. Kalau manusia nanti hukumnya manusia nanti. Sekarang bulu kambing deh yang jangan ke kucing, yang kucing kan tinjanya najis. Kencingnya najis. Sekarang bulu kucing rontok atau kucing kita main sama kucing kemudian ada bulu-bulunya yang nempel di pipi kita, najis atau enggak? Tuh, kan tadi kata Nabi apa yang terputus terpotong dari binatang dan dalam keadaan hidup binatang, maka itu najis. Ayo gimana? Tidak. Tidak najis karena tidak bisa dimakan. Oh enggak bukan gitu Pak. Enggak ada kehidupan. Ya, sahih. Karena bulu itu tidak terisi padanya kehidupan. Iya. Betul, bulu itu adalah bagian dari kulit. Asal bulu itu emang kulit sebenarnya. Sebenarnya kulit. Kuku juga kulit. Tetapi tidak ada kehidupan di bulu, tidak ada kehidupan di kuku. Ya enggak, Pak? Buktinya antum bisa enggak gerakin bulu antum? Ini jenggot-jenggot ini. Orang bisa gerakin jenggot. Ini ya sakti. Iya. Iya. Itu dukun mana juga enggak bisa itu. Iya. Coba. Kalian gerakin kayak gini, ya ini karena gerak kayak gini kan karena kepala gerak. Bukan antum gerakin alis bisa nggak? Bisa. Tuh. Akan gerakan bulu kan, gerakan. Yang gerak itu adalah kulit antum. Alis ngikut. Beda kok kulit alis gerak, alisnya tetap di tempat. Nah itu baru hebat itu. Berarti ini bulu ini nggak ada kehidupan padanya. Nah begitu. Tapi kan memanjang Pak, bisa pendek, bisa panjang, potong lagi panjang. Berarti kan Iya. dia hidup. Dia tumbuh bukan hidup. Gitu. Makanya tumbuhan enggak disebut makhluk hidup. Enggak hidup. Ya. Nah terus merinding, tapi bisa merinding. Itu antum aja yang parno. Merinding itu bukan berarti ada kehidupan di bulu. Gitu. Makanya enggak bisa diatur, bulu ini enggak bisa diatur dia tumbuhnya, enggak bisa diatur pergerakannya, enggak bisa diatur. Kecuali antum gerakin. Maka tidak najis. Baik itu kucing, kambing dan seterusnya. Ya, tidak najis. Nah, begitu ya. Makanya misal, di sini yang membuat ada orang anjing tidak najis gitu. Ya kalau misal mengatakan anjing tidak najis, berarti bulu-bulunya yang ke bawah itu enggak najis, bulu-bulu yang keputus enggak najis. Bagi yang menganggapnya najis, tapi yang sahih anjing itu najis, ya. Begitu. Ya, Pak ya. Oke. Jadi kucing tadi fix, ya. Liurnya antum dijilat oleh kucing enggak najis. Bekas bulunya enggak najis juga. Urusan bahaya atau enggak itu hal lain, ini urusan najis atau enggaknya. Urusan masuk ke hidung bahaya nanti kalau kena bayi dan itu urusan lain. Ya. Adapun kotorannya, tinjaknya najis itu yang lebih sahih. Air kencingnya najis itu yang sahih. Begitu. Keringatnya tidak najis. Ada kucing yang rontok bulunya terus keringatnya kelihatan, enggak najis. Begitu ya. Wallahu a'lam. Nah, karena di sini kata Nabi SAW, tawafin, illatnya adalah di tawafin, yaitu binatang yang sering berkeliaran. Ini umum untuk semua binatang yang sering berkeliaran di kita, itu tidak najis. Tapi dikecualikan dengan hadis yang berkaitan dengan anjing. Maka anjing ini, walaupun sering berkeliaran di kita, tetap dihukumi najis. Nah, binatang apa lagi yang lain? Tikus. Tikus tidak najis pada asalnya. Adapun kalau tikus itu berasal dari septic tank, baru najis karena septic tanknya. Tikus itu dari comberan, najis karena comberannya. Adapun tikus doang, dia enggak buluk, dia kering. Antum ketemu sama dia, saling bertatapan, maka ini najis enggak binatang? Enggak, antum langsung tangkap dia, najis enggak ini tangan? Enggak najis. Ya, adapun kalau ada potensi najis kayak dia kok basah lengket ini kayak habis dicomberan, nah ini mungkin najis, tapi bukan karena zat tikusnya. Tapi ketika tikus ini mati, bangkai, najis nggak? Najis. Gitu tikus masih hidup, antum ambil, terus antum sembelih, Bismillah, Allahu Akbar. Taib, najis nggak? Najis dan antum dosa karena berbuat bid'ah. Ya, tikus disembelih. Haram. Iya begitu. Maka seperti itu ya.
Wallahu a'lam. Seperti itu fikihnya. Ya, cukup untuk materi insyaallah. Enggak ada pertanyaan kan? Jelas semua insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan manfaat jemaah sekalian rahimakumullah. Udah mau jam 11. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.